Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. La syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna asbahna minka fi ni'matin wa afiatin wa sitr wa atim alaina ni'mataka wa afiataka wa sitraka fi dunya wal akhirah. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadi min khalqika fa minka wahdaka la syarika lak walakal hamdu walaka syukru ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma aftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Wa sholli Allahumma ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, serta berlimpah berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, inspirasi hari ini saya sambil bekerja. Ya, semoga ini bisa berkenan sedikit-sedikit, tetapi insya Allah bisa menjadikan bagian daripada sedekah ilmu ya bagi para saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah. Baik, inspirasi kali ini saya akan bercerita pengalaman pribadi ya, yang berkaitan dengan dahsyatnya sholat subuh berjamaah ya. 24 tahun yang lalu, tepatnya kurang lebih di tahun 2000 ya. Jadi kalau sekarang tahun 2024, berarti 24 tahun yang lalu, sekitar tahun 2000 ya, tahun 2000. Saat itu saya perjalanan pulang dari Jakarta menuju Bumi Ayu ya. Dari Jakarta menuju Bumi Ayu, kebetulan masih efektifnya terminal Pulau Gadung saat itu. Saya naik bis dari Pulau Gadung, tetapi karena kehabisan bis jurusan Pulau Gadung Purwokerto ya, jurusan Pulau Gadung Purwokertonya sudah kehabisan karena saya sudah malam, kurang lebih sudah sekitar jam 9 saya di terminal. Akhirnya saya memutuskan untuk naik bis seadanya ya, yaitu yang jurusan yang penting ke Jawa Tengah, diantaranya ke Pekalongan ya. Jadi saya naik jurusan Pulau Gadung Pekalongan dengan maksud nanti di terminal Tegal saya pindah bis ya, biasanya ada dari terminal Tegal yang menuju ke Purwokerto. Baik, singkat cerita, perjalanan malam itu sampailah saya sebelum subuh di terminal Tegal. Alhamdulillah, perjalanan dari Jakarta menuju Tegal cukup lancar, alhamdulillah. Dan di terminal Tegal itu menjelang subuh saya sudah bersih-bersih, sudah numpang mandi di terminal, kemudian saya ikut sholat berjamaah subuh di Masjid Terminal Tegal. Nah, setelah selesai berjamaah subuh di Terminal Tegal, saya kemudian bersiap-siap untuk naik bis yang jurusan Purwokerto ya, dengan maksud nanti tujuan di Bumi Ayu ya turunnya. Nah, kebetulan yang ada waktu itu yang mau berangkat adalah bis yang jurusan Bandung Purwokerto
ya, yaitu Sangkuriang waktu masih zaman bis Sangkuriang masih ada ya. Saya naik di Terminal Tegal bis Sangkuriang yang menuju ke Purwokerto, dan kemudian saya sempat berzikir maksurat di bangku bis itu ya. Alhamdulillah kemudian saya dalam keadaan fresh, dalam keadaan segar, dalam keadaan tidak mengantuk begitu. Dan akhirnya kemudian perjalanan lanjut ya, dan singkat cerita sampailah bis Sangkuriang ini di area sekitar Yomani Lebak Siu ya. Itu bis sudah mulai terasa oleng, rupanya sopirnya mengantuk. Dan ketika mulai memasuki area bala pulang dari arah Yomani, itu bis kemudian oleng ke kiri dan nabrak tumpukan pasir di pinggir jalan. Kemudian bis oleng ke kanan, dan kemudian di kanan menabrak tukang bubur yang masih pagi sedang mendorong dorongannya gitu ya. Kemudian bis itu oleng ke kiri dan kemudian terbalik ya, terbalik-balik di aspal, dan kemudian masuk ke sungai. Itu kan di bala pulang di pinggirnya itu kan ada sungai cukup dalam itu ya, dan banyak batu-batu, tepatnya di depan PLN Balapulang sebelum jembatan Bruk Gantung Balapulang. Nah, masuk jurang. Singkat cerita, bis Sangkuriang masuk jurang, masuk ke dalam sungai dengan kondisi yang terbalik begitu. Dan singkat cerita, korban cukup banyak, tapi alhamdulillah qadarallah. Alhamdulillah qadarallah, saya tidak lecet sedikit pun. Alhamdulillah saya tidak apa-apa. Sementara banyak korban meninggal dunia ya, bergeletakan di situ, dan kemudian mobilnya pun juga hancur, kondisinya bannya di atas ya, dan kondisinya terbalik begitu, semuanya serba hancur. Dan kemudian saya terbangun dari kecelakaan maut tersebut dengan kondisi badan yang tidak lecet sedikit pun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini salah satu hal yang luar biasa dari manfaat sholat subuh berjamaah, di mana Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang dalam subuhnya berjamaah, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka di hari itu ia ada dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin saja jaminan perlindungan, mungkin saja jaminan rezeki, mungkin saja jaminan kesehatan, mungkin saja jaminan dijauhkan dari bala dan sebagainya. Ya, ini salah satu dahsyatnya sholat subuh berjamaah. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, mari makmurkan masjid-masjid kita di subuh hari. Ya, hari sholat subuh berjamaah. Yakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin ya, melindungi ya orang-orang yang sholat subuh berjamaah ya. Man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh dengan berjamaah, ia ada dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga pengalaman pribadi ini, sesuatu yang sangat luar biasa bagi saya ini, juga bisa berkenan buat Anda semuanya, dalam pengertian mari tingkatkan kebiasaan sholat subuh berjamaah. Jadikan sebagai sesuatu yang rutin ya, jadikan sholat subuh berjamaah ini menjadi sesuatu yang diistiqomahkan dalam hidup Anda. Yakini man sholat subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Demikian saya akhiri, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat berkarya, perbanyak zikir,
berbanyak amal soleh, dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.